juga membedah buku. Di tengah pesatnya perkembangan dunia digital, masa depan buku cetak seolah-olah memasuki masa suram. Halaman depan ada foto Uskup Maumere, Monsinyur Edwardus Setu PR, berjubah putih, didampingi Bapak Yakobus Dano, Ketua KSP Komite berbaju kuning. Jadi putih kuning ini warna kepausan. Sambutan dari Bapak Kardinal ada dalam buku itu, yang sekarang ini sedang di Roma untuk pemilihan paus. Ada tulisan dari Monsinyur Uskup Maumere dan lain-lain. Ada tulisan dari saya. Atas persetujuan Monsinyur, saya harus duduk saja di sofa ini. Dan karena baru keluar dari rumah sakit, maka baru tadi pagi jam 5 pagi saya omong. Jam 5 pagi baru saya mulai dengan menulis sedikit. Ini saya tulis, kalau saya saputan di mana-mana selalu menulis, saya tidak bisa mengetik. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, karena baru tadi pagi menulis dengan judul Bedah Buku Menghimpun Pasir Tercerah dan Mujizat Tuhan. Pertama, mari kita puji syukur kepada Bapa Maha Agung dengan perantaraan Kristus Sang Juru Selamat, putranya yang tunggal yang menyelamatkan, dengan terang kasih Roh Kudus, dampingan Bunda Maria yang selalu menolong, dukungan seluruh laskar surgawi, maka kegiatan ini dapat berjalan dengan baik, lancar, dan semoga sukses. Amin. Ini satu kesalahan besar. Ini doa harus dijawab amin, bukan tepuk tangan. 2 tahun lalu Monsinyur juga ada 40 tahun Covid sama saya berpidato di Bejawa, ada gubernur, ada 2 bupati. Saya sampaikan sapaan seperti tadi dengan 2.000-an peserta, semua tepuk tangan. Saya bilang ini doa, bukan tepuk tangan. Saya ulangi lagi dan semua harus jawab amin, termasuk Pak Gubernur, uskup-uskup harus jawab amin. Sudah sekitar 5-6 kali saya diundang menjadi pembedah buku. Dan selalu di samping saya itu adalah dokter. Bedah buku di Pontianak ada seorang pastor mata sipit dokter mendamping saya berdampingan. Di Jakarta, di Jogja, terakhir di Kupang, bukunya Pak Yohanes Kesanalon, didampingi oleh Dr. Fris Sangidae, dosen Universitas Kristen Kupang. Hari ini, menurut rencana sebenarnya dengan Profesor Dr. Edi Subagio, lalu didampingi oleh saya juga Dr. Edward Uskup Maumere. Uskup-uskup itu dokter semua, jangan anggap enteng. Semua uskup itu dokter. Termasuk adik saya Uskup Sumba, Dr. Edmund Boga. Jadi saya selalu didampingi atau mendampingi atau berdampingan dengan dokter. Kemarin di Kupang, setelah selesai, ada satu bapak dari OSA.
Bapak Romi tidak malu kah hanya semea berdampingan dengan dokter? Orang kampung ngomong. Saya bilang bapak saya tidak malu karena memang saya hanya semea. Dan satu cerita, waktu pemilihan tingkat Incombit periode kedua, periode pertama saya terpilih dengan 70% suara. Periode kedua terpilih di Bandung, dari 123 surat suara saya dapat 119, hanya 4 yang tidak pilih. Waktu sekretaris mau menulis nama saya, bilang bapak, saya sudah tulis Bapak Romanus Woga, tapi mohon di belakangnya apa? Saya bilang nama saya di belakangnya Woga. Dia bilang tidak, macam saya ini F.I.S. Dionyono SH. Kalau bapak, oh kalau begitu tulis saja Romanus Woga S.M.A. Dia tidak percaya, karena dia tahu dan dia mengikuti juga saya beri kuliah umum di mana-mana. Dan dia tidak percaya bahwa saya resmi. Cari dokumen, akhirnya benar. Pendidikan resmi, SRK Bogloan, SSK Batu Belapi, semuanya sudah perkara ini. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara sekalian, hari ini kita membedah buku. Saya tulis tadi pagi jam 5 mengenai buku. Di tengah pesatnya perkembangan dunia digital, masa depan buku cetak seolah-olah memasuki masa suram. Namun demikian, kekhawatiran ini bisa diantisipasi karena buku adalah bisnis isi yang bisa dibaca dalam format cetak digital. Selama orang masih suka membaca, buku tidak akan pernah mati. Karena sekarang orang dengan HP, buku tidak akan pernah mati. Waktu saya menjadi wakil presiden Asia, saya sekitar 5 kali berkunjung ke Taiwan. 1 kali saya di Taichung, berkunjung ke Universitas Negeri Taichung, mengunjungi perpustakaan. Di depan pintu perpustakaan tertulis, today a reader, tomorrow a leader. Hari ini membaca, besok pemimpin. Itu saya hanya semea, tetapi karena membaca bisa pimpin lokal, nasional, dan internasional. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, waktu Pak Marjono, ini saya panggil Pak Marjono, akhir Maret lalu, saya kembali dari Bangkok. Saya ke Bangkok itu memberi motivasi untuk muda-mudi Asia dari 9 negara. Waktu beliau saya pulang ke Jakarta, Pak Marjono bawa buku ini ke hotel. Pertama kesan saya terlalu tebal. Saya bilang karena tebal, takutnya nanti buka dia pecah. Itu saya takut. Ini terlalu tebal, tapi mudah-mudahan penjilidnya berkualitas, maka bisa tidak pecah. Itu kesan pertama. Yang kedua, halaman depan kita semua sudah punya ya. Halaman depan ada foto Uskup Maumere, Monsinyur Edwardus Setu PR, berjubah putih, didampingi Bapak Yakobus Dano, Ketua KSP Pintu Air, berbaju kuning. Jadi putih kuning ini warna kepausan, warna gereja. Kita tidak tahu bahwa Monsinyur dengan Pak Yakobus pakai pesan, saya pakai jubah putih, Pak Yakobus pakai baju kuning. Tidak ada. Ini kehendak Tuhan dan menjadi satu kesatuan yang luar biasa dalam buku ini. Ya, putih. Lalu di belakang mereka berdua ada wanita-wanita Yerusalem, anggota Kopi Pintu Air. Adakah tidak di dalam buku itu? Ya, itu wanita-wanita Yerusalem. Ya, yang mereka adalah anggota Pintu Air. Yang kedua, isi buku.
Pulang jangan simpan di lemari, jangan taruh di laci, taruh di meja. Tidak usah baca seluruhnya. Satu hari berapa, satu halaman, dua halaman, ya. Itu penting itu. Karena apa? Isi buku ini adalah menceritakan perjalanan pintu air selama 30 tahun. Apa itu pendidikan, pelatihan, dan lain-lain semuanya tercerita di dalam buku ini. Juga sambutan-sambutan, arahan-arahan, termasuk sambutan dari Bapak Kardinal ada dalam buku ini. Yang sekarang ini sedang di Roma untuk pemilihan paus. Siapa tahu beliau terpilih dari paus? Kita tidak tahu. Karena paus itu terpilih yang di bawah 80 tahun dan ada 133 kardinal calon. Oleh karena itu, ibu bapak saudara-saudara kalian, saya mengharapkan buku setebal ini dibaca secara pelan-pelan, mendapatkan gambaran pintu air selama 30 tahun. Ada tulisan dari Monsinyur Uskup Maumere dan lain-lain. Ada tulisan dari saya. Tolong dibaca itu tulisan saya. Karena apa? Ada maknanya. Karena pintu air ini adalah usaha bersama simpan pinjam. Usaha bersama simpan pinjam dalam naungan Jasper. Saya juga orang Jasper. Tetapi ada dua sisi. Ada Jasper yang melaksanakan UBSD dengan dampingan dari CRS Jakarta, Amerika, dan saya dengan kredit junior dengan dampingan dari KUKO Indonesia Pater Albert SJ dengan Pater Bolen. Itu beda. Satu kali staf Jasper namanya Angelinus berkunjung ke usaha bersama simpan pinjam di Wololora. Di sana dia mengejek CU Wololora. Serbate. Kamu itu tidak lama mati. Karena kamu dapat dana dari mana? Kalau kami UBSB dapat dana dari Amerika. Ibu Rosmini datang ke Jasper lapor saya. Bapak Pak Andi ada omong begini. Saya panggil Andi menghadap saya. Kau saya angkat kau. Kau ada omong apa di Wololora? Dia bilang tidak. Kau jangan kosong. Ini Ibu Rosmini datang. Kau ejek CU Wololora kau nanti akan mati. Ande, nanti kamu yang mati lebih dulu. CU Wololora yang dia bilang mati. Tanggal 9 kemarin kami lihat umur ke 37 tahun. Sederhana masyarakat desa bertahan 37 tahun. UBSD yang bantu Amerika tidak ada lagi. Bekas juga tidak ada. Ini contoh. Ini realita. Sehingga Bapak Yakobus Jano datangi saya waktu masih UBSD. Minta mau saya motivasi CU. Saya dalam hati ini orang Bangko mau minta saya omong CU. CU itu omong orang bukan uang. Tapi Pak Yakobus Jano mengatakan Bapak, saya ingin menghimpun orang bukan uang. Dan realita buktinya seperti sekarang ini. Yang dihimpun adalah orang. Ingat tadi Bapak Usus sudah sampaikan angkanya tadi 400.000 lebih. Dari 50 orang yang merah-merah di sana itu sekarang sudah jadi 400. Jadi merah-merah ini luar biasa itu. Jalan arah ke puncak gunung terbang merba di pohon randu. Wahai baju merah pembuat bingung, bingung bertambah di kala rindu. Itu mereka 50 orang ini.
Kami omong di bawah pohon kakao. Itu juga tertulis di dalam buku ini. Baca itu. Semua lengkap di dalam buku itu. Sehingga saya tidak omong banyak. Saya hanya minta kita semua sudah dikasih dengan tas yang bagus, sudah diisi dengan buku itu, pulang pelan-pelan baca. Nanti tahun depan, waktu rahat, saya tanya, buku halaman sekian tentang apa? Harus jawab. Saya bangga dengan teman-teman dari Timor Leste. Coba berdiri. Yang dari Timor Leste. Ini ajaran saya tidak dilupakan. Tadi mereka datang bisik di saya. Bapak punya ajaran 7 dosa yang membuat saya umat kami masih ingat sampai sekarang. Dan ajaran-ajaran lain mereka masih ingat. Dan sekarang undang lagi saya ke Timor Leste. Akhir Mei ini. Jadi ajaran-ajarannya. Terima kasih, silakan duduk. Abikado. Tidak hotu lupain. Ini kami omong bahasa Timor Leste. Kalian mungkin bilang tidak bahu. Tidak bahu bukan hoho. Ya, jadi itu. Jadi rangkuman 30 tahun ini dengan tulisan-tulisan. Tadi apa yang disampaikan oleh Monsinyur pasti tertangkap dan juga akan dimuat lagi kemudian. Bukan naik. Isinya tadi. Apa yang disampaikan tadi. Jadi itu juga akan dimuat kemudian karena sudah direkam. Jadi catatan-catatan seperti itu yang kita harus punya. Kenapa? Saya memang tidak kuliah juga tidak, daftar kuliah juga tidak. Tapi saya punya prinsip. If you cannot be a clever person, be a kind man. Apabila Anda tidak menjadi orang pintar, jadilah orang baik. Sehingga saya merasa saya orang baik. Sehingga dibutuhkan di mana-mana. Menjadi wakil presiden Asia, hampir-hampir memimpin dunia. Iya, 2016 pertemuan di Colorado, Amerika Serikat. Maju lagi pilih. Panggil presiden saya, Presiden Dr. Moon, maju. Tetapi saya karena syaratnya tidak memenuhi. Kalau mau jadi pemimpin dunia, anggota CEU di negara kita paling kurang 6 juta orang. Saya baru punya 2.880.000 CEU Indonesia. Jadi gugur, tidak boleh maju. Seandainya 6 juta, mungkin saya masih ada di Amerika. Karena menjadi pemimpin dunia. Tetapi karena cara tidak memenuhi, maka saya tidak ikut. Yang mengikuti adalah presidennya Dr. Moon. Tetapi dokter tidak tahu bahasa Inggris. Yang dia tahu hanya thank you. Tidak tahu pidato. Hanya bilang thank you. Duduk kembali. Bapak Ibu, saya terpilih pertama di Filipina itu karena saya pidato di India. Saya pidato di hadapan 2.000-an orang di India, di Bangalore, negara bagian sini. Saya pidato tentang Indonesia, ladies and gentlemen. Akhirnya mereka bilang, Mr. Romi, engkau pidato bagus. Hari Minggu kami ke Goa. Goa itu banyak Katolik. Kami kumpul dari 100 orang itu, 35 orang Katolik. Lalu mereka bilang, Mr. Romi, Anda pidato juga bagus, pasti doa juga bagus. Kalau doa Bapak kami bahasa Latin bisa. Saya bilang, ayo, mari kita berkumpul. Lalu mereka bilang, Anda pidato juga bagus, doa juga bagus. Bulan September pemilihan di Filipina, Anda harus maju menjadi pengurus Asia. Lalu saya bilang, saya juga punya ambisi.
The man without ambition is like a bird without wing. Saya juga punya ambisi. Seseorang yang tidak punya ambisi seperti burung yang tidak punya sayap. Burung mana yang tidak punya sayap? Oke. Jadi semua ada di dalam buku itu. Lalu ada satu catatan, kita punya penasehat rohani, Bapak Pastor Dr. Kierkegaard. Bapak Ibu, kami 10 titik di timur, Pater Kierkegaard ikut semua. Kemudian kami ke Kalimantan, ikut semua. Satu kali undangan jam 8. Pater Kierkegaard sudah siap dengan ranselnya. Saya dengan Pak Yakobus Dano masih dengan celana pendek, kaus. Kami dua sana, dia marah betul, marah yang luar biasa, marah serius. Akhirnya saya duduk, dia minta saya punya notes ini. Dia tulis di dalam notes ini. Ini saya contoh. Ini hurufnya. Dia tulis begini. Publikheid is die Holigkeit der Könige. Datang tepat waktu adalah kesopanan yang sangat berharga. Dan saya yakin sekali, tadi pagi-pagi misalnya tepat waktu, karena musimnya tepat waktu. Kemarin syukuran waktu Bupati di Purwokerto tepat waktu. Jadi di dalam buku ini ada Dr. Kierkegaard, pastor itu. Nasihatnya seperti ini. Oleh karena itu, Bapak Ibu, halaman belakang punya buku semua ya. Ada foto gedung kantor pusat Keduai dengan dukungan pemerintah dan gereja yang menandatangani peresmian gedung tersebut. Toko gereja diwakili oleh Uskup Maumere, toko pemerintah provinsi oleh Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Dr. Victor Bungpilu Laiskodat SH. Bapak Ibu, waktu peresmian pompa bensin di Nita ini, Bapak Yakobus Dano sudah lama menyapa saya dengan Bapak Profesor Dr. Romanus Hoga. Selalu menyapa begitu. Waktu gedung ini belum ada, rumah biasa, juga Gubernur hadir, Pak Yakobus Dano menyapa resmi ini kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Romanus Hoga. Waktu makan, Romo Moses Kureman berdiri menghadap ke peserta. Ya. Romo ini tanya saya, kenapa aku bisa dokter normal? Kau tahu direkan kau? Lepas kau bisa? Jadi waktu peresmian pompa minyak, Laiskodat, Gubernur NTT, dekat di saya, Pak Wakil. Saya akan usahakan dengan honoris causa Bapak Profesor, bukan dokter, tapi Profesor karena keahlian. Saya akan usahakan. Dia bilang, Pak Bu, jangan. Kalau saya mau sudah lama, Romo Richard Buka itu mau mengusahakan saya Pak, supaya saya dokter, Pak. Saya bilang jangan dong, saya malu. Diucap dokter tapi saya tidak pernah kuliah. Saya tidak mau. Tidak apa-apa. Saya bilang jangan. Pak Gub bilang tidak apa-apa, tapi saya ada apa-apa. Akhirnya tidak sampai hari ini. Ini realita. Soal Pak Yakobus Dano menyapa waktu sambutan itu urusan beliau. Hanya selalu menyapa begitu. Lalu tokoh pemerintah kabupaten juga ada di buku belakang itu, yang diwakili oleh Bupati Kabupaten Cika, Dr. Anus Robido.
juga diwakili oleh wakil Bupati Sika. Wakil Bupati Sika siapa? Ya, wakil Bupati Sika waktu itu bernama Romanus Woga. Hadir mendukung, disaksikan oleh pengurus KSP Kopi Lain yang diwakili oleh Jakobus Jano sebagai ketua dan Bapak Robertus Belarminus sebagai mewakili pengurus. Di dalam buku itu beserta kalangan ASN dari Pemda Sika. Jadi saya sudah kupas halaman depan, lalu isinya sekarang halaman belakang. Maka kesimpulannya mulai dari depan, lalu tengah, lalu belakang. Itu kesimpulannya. Ingaso Sumtroto, Imadio Mangunkaso, Tuturi Handayani. Di depan memberi contoh. Lihat halaman depan tadi. Contoh Bapak Uskup, Bapak Ketua dengan ibu-ibu dari Yerusalem. Di tengah-tengah membangun kemauan. Semua isi di dalam buku itu membangun kemauan kita untuk mengangkat harkat dan martabat orang miskin seperti yang kita buruh, tani, nelayan dan semuanya supaya menjadi orang kaya. Itulah isi buku di tengah-tengah itu. Cerita-cerita itu mau mengangkat kita untuk betul-betul bersama bergerak supaya orang miskin terangkat. Karena sesuai dengan lagu Pitu Akibat, orang kaya itu datangnya dari orang miskin. Jadi itu isi buku. Lalu belakang dukungan. Ingaso Sundrodo. Ya, Tuturi Handayani. Ya, di belakang memberi dorongan. Jadi ada gubernur, ada bupati, ada wakil bupati, ada uskup dan lain-lain. Jadi itu intinya. Jadi di depan dan isi buku tengah-tengah dan di belakang. Jadi saya kira inilah kita bedah buku ini dari halaman pertama, isi buku, lalu dengan halaman paling akhir itu yang dengan ungkapan tadi Ingaso Sumtrodo, Imodio Mangunkaso, Tuturi Handayani.